Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Alipia Nurlela Dewi dari kelas MN21B. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas atau BMC dari Kopi Tok Tok. Dengan mata kuliah pengembangan bisnis, dosen pengampu Ibu Neni Sumarni SEMM. Kemudian ada anggota kelompok. Kemudian di sini ada profil Kopi Tok Tok. Kopi Tok Tok adalah salah satu UMKM Karawang, tepatnya di Jalan Kopo, Kulon, Desa Kelari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Kopi Tok Tok ini merupakan usaha atau bisnis di bidang kuliner yang memproduksi minuman dengan berbagai varian rasa. Awal berdirinya Kopi Tok Tok ini pada tahun 2017, di mana dulu nama brand ini adalah DJ Drink atau Berkah Jaya Drink. Karena namanya kurang relevan, akhirnya di tahun 2018 Kopi Tok Tok ini mengubah nama brandnya menjadi Ngocok Green Tea. Dan karena adanya problem terhadap manajemen pada saat itu, sehingga pada tahun 2019 mengubah nama brandnya lagi dengan nama Ngocok Green Tea menjadi Kopi Tok Tok hingga sampai saat ini. Nama brand Kopi Tok Tok ini berawal dari kreativitas owner termotivasi dari salah satu perkebunan di Karawang, yaitu perkebunan kopi Sangga Buana. Untuk nama Tok Toknya itu sendiri berawal dari proses atau cara mengirim produk kopi Tok Tok ini ke konsumen, yaitu dengan cara mengetok-ngetok pintu rumah konsumen. Hingga terbuatlah brand Kopi Tok Tok. Usaha atau bisnis Kopi Tok Tok ini sudah memiliki legalitas, di mana Kopi Tok Tok ini sudah memiliki NIB, PIRT, dan halal yang sedang diproses saat ini. Selain menyediakan menu kopi untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan konsumen, Kopi Tok Tok juga menyediakan aneka macam minuman non-kopi seperti soul milk, green tea, taro, lemon tea, dan sebagainya. Kopi Tok Tok bisa dijangkau dengan sangat mudah, terutama berada di Jalan Kopo Kulon, Desa Kelari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Jadi untuk selanjutnya ada fenomena yang terjadi. Untuk fenomena yang terjadi pada saat ini, bisnis kopi adalah bisnis yang cukup menggiurkan. Karena di masa ini kopi bukan lagi kebiasaan untuk menghilangkan kantuk, tetapi sudah menjadi lifestyle. Adanya surplus komunitas kopi di Kabupaten Karawang, hal tersebut menjadi acuan untuk mengolah produk sekunder dari kopi. Seperti kedai, warung, dan tempat ngopi sudah banyak ditemukan di berbagai daerah. Ada yang skalanya kecil hanya sebatas warung, dan ada yang skalanya besar seperti tempat nongkrong semacam di sebuah ruko maupun indoor ataupun outdoor. Tempat kopi ini biasanya berlokasi di ujung gang dengan kursi-kursi panjang atau kedai dekat kampus dengan layanan wifi yang cepat. Hingga tempat-tempat kumpul keren yang ada di mall, hotel berbintang maupun kafe di pinggir jalan utama. Rumusan masalah. Rumusan masalah bagaimana alur BMC dari usaha Kopi Tok Tok. Kemudian, mengapa usaha Kopi Tok Tok memerlukan BMC dalam sebuah usahanya. Sini ada tujuan. Yang pertama, tujuan mengetahui alur BMC dari usaha Kopi Tok Tok. Kemudian yang kedua, mengetahui manfaat pola BMC pada usaha Kopi Tok Tok. Kemudian ada luaran dan manfaat. Pola bisnis model kanvas atau BMC adalah alat yang kuat untuk merencanakan, menggambarkan, dan menganalisis model bisnis suatu usaha, termasuk dalam bisnis minuman. Dengan BMC, setiap usaha dapat merumuskan rencana bisnis secara komprehensif dan merinci dengan elemen-elemen kunci yang dapat membawa manfaat, diantaranya keselarasan strategis bisnis. BMC membantu kita untuk merinci komponen utama dari bisnis dengan memastikan semua elemen berjalan seiring satu sama lain. Yang kedua, pemahaman mendalam tentang bisnis. BMC memungkinkan kita untuk memahami bisnis secara lebih mendalam. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya. Dengan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan aktivitas utama bisnis, kita dapat mengelola sumber daya dan biaya dengan lebih efisien, sehingga dapat menghindari pemborosan dan mengejar efisiensi.
Yang keempat, ada inovasi produk dan layanan. BMC memungkinkan kita untuk merumuskan ide-ide inovasi dan menciptakan nilai tambah dalam bentuk atau layanan kita. Yang kelima, ada penyesuaian harga yang optimal. Kita dapat menentukan strategi penetapan harga yang tepat dengan memahami bagaimana nilai diberikan kepada pelanggan dan bagaimana hal itu mempengaruhi harga yang dapat kita tetapkan. Kemudian yang keenam, penargetan pasar yang tepat. Dalam hal ini, kita dapat lebih efektif dalam menargetkan pasar yang tepat. Kemudian yang ketujuh, perencanaan bisnis yang lebih baik. Dengan menggunakan BMC, kita dapat mengoptimalkan bisnis ataupun salah satu pasar usaha atau bisnis UMKM Kopi Tok Tok Indonesia, di mana hal ini menciptakan nilai bagi pelanggan dan mencapai kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang seluruh model bisnis, kita dapat membuat keputusan strategis yang lebih baik dan lebih efisien dalam mengelola usaha apapun. Sini ada luaran dan manfaat. Pola bisnis model kanvas atau BMC adalah alat yang kuat untuk merencanakan, menggambarkan, dan menganalisis model bisnis suatu usaha, termasuk dalam bisnis minuman. Dengan BMC, setiap usaha dapat merumuskan rencana bisnis secara komprehensif dan merinci dengan elemen-elemen kunci yang dapat membawa manfaat, di antaranya yang pertama, keselarasan strategi bisnis. BMC membantu kita untuk merinci komponen utama dari bisnis, dengan memastikan semua elemen berjalan seiring satu sama lain. Kemudian yang kedua, pemahaman mendalam tentang bisnis. BMC memungkinkan kita untuk memahami bisnis secara lebih mendalam. Yang ketiga, penghematan waktu dan biaya. Dengan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan aktivitas utama bisnis, kita dapat mengelola sumber daya dan biaya dengan lebih efisien, sehingga dapat menghindari pemborosan dan mengejar efisiensi. Kemudian yang keempat, inovasi produk dan layanan. BMC memungkinkan kita untuk merumuskan ide-ide inovatif dan menciptakan nilai tambah dalam produk atau layanan kita. Kemudian kelima, penyusutan harga yang optimal. Kita dapat menentukan strategi penetapan harga yang tepat dengan memahami bagaimana nilai diberikan kepada pelanggan dan bagaimana hal itu mempengaruhi harga yang dapat kita tetapkan. Kemudian yang keenam, penargetan pasar yang tepat. Dalam hal ini, kita dapat lebih efektif dalam menargetkan pasar yang tepat. Kemudian, yang ketujuh, perencanaan bisnis yang lebih baik. Dengan menggunakan BMC, kita dapat mengoptimalkan bisnis ataupun salah satu pasca usaha atau bisnis UMKM Kopi Tok Tok Indonesia, di mana hal ini menciptakan nilai bagi pelanggan dan mencapai kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang seluruh model bisnis. Dan kita dapat membantu keputusan strategis yang lebih baik dan lebih efisien dalam mengelola usaha apapun. Baik, kemudian di sini ada BMC Kopi Tok Tok. Yang pertama ada key partner. Adapun pemasok bahan baku, yang kedua pemasok konsumen, dan yang ketiga keluarga. Yang kedua, kemudian ada key activities. Yang pertama, membeli bahan baku yang premium dan berkualitas. Yang kedua, membuat minuman dan mempertahankan rasa yang enak. Dan yang ketiga, promosi dan rekrutmen. Kemudian, yang ketiga ada value proposition. Yang pertama, minuman kekinian yang menggunakan bahan baku premium dan pilihan. Yang kedua, minuman kekinian dengan berbagai macam varian rasa, baik kopi maupun non-kopi. Dan yang ketiga, minuman kopi dengan bahan baku kopi khas Karawang, yaitu kopi Sangga Buana. Yang keempat, minuman kekinian dengan nama varian rasa yang unik dan nyentrik seperti Cowol Milk, Syukur Kosuka, Kopi Gebetan, dan Si Montok. Yang kelima, packaging yang menarik. Kemudian yang keempat, customer relationship. Yang pertama, melayani dengan ramah dan asik.
Yang kedua, memberikan promo atau diskon. Yang ketiga, mampu bermitra dengan instansi atau lembaga yang berada di sekitar Kabupaten Karawang dengan menjadi sponsorship dari kegiatan instansi atau lembaga tersebut. Kemudian yang kelima ada customer segment. Yang pertama untuk semua kalangan usia kecuali balita. Yang kedua anak muda pecinta kopi dan minuman kekinian. Kemudian yang keenam ada key research. Yang pertama ada ruko dan fasilitas. Yang kedua karyawan di kedai kopi Tok Tok Indonesia. Kemudian yang ke-7 ada cost structure. Yang pertama ada biaya bahan baku sebesar 4%, yang kedua biaya sewa tempat 8%, dan yang ketiga biaya listrik sebesar 2%, dan yang keempat gaji karyawan 30%, yang kelima biaya promosi 5%, yang keenam biaya transportasi 1%, dan yang ketujuh pride 50%. Kemudian ada revenue stream atau pendapatan usaha itu sebesar 100%. Kemudian ada channel. Yang pertama, kedai dengan tempat yang strategis bekerja sama dengan GoFood, Shopee, ShopeeFood, dan GrabFood. Yang terakhir, pemasar dengan konten marketing, sosial media marketing, dan affiliate marketing. Dan di sini ada job desk. Yang pertama ada Adrian Rizky, yaitu tugasnya observasi, kemudian menjadi narasumber, pemilik atau pemilik usaha. Yang ketiga membantu menyusun tugas, yang keempat inisiator. Yang kedua ada Dede Sartika. Di sini Dede Sartika tugasnya observasi, mengolah data BMC, mencari bahan penjelasan dari tugas. Kemudian ada Dewi Ratna Suminar. Di sini observasi, mencari data BMC perusahaan, mencari profil perusahaan, membantu penyelesaian latar belakang. Kemudian ada Fajar Ahmad Prasetyo. Yang pertama observasi, yang kedua membantu desain BMC. Kemudian ada Gabriel Matius Wijaya. Di sini tugasnya observasi dan membuat PPT. Kemudian ada Sri Alivia Nurlela Dewi. Tugasnya observasi, mencari bahan penjelasan dari tugas, dan mencari bahan PPT. Kemudian di sini ada foto hasil kegiatan observasi. Untuk selanjutnya penutup. Baik, terima kasih dari saya Sri Alivia Nurlela Dewi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.